saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengharapkan agar kita percaya akan Dia dan dapat berbagi dengan sesama. Kita diminta untuk ambil bagian di dalam tugas kegembalaan dan menjadi gembala yang baik bagi siapapun. Menjadi gembala berarti berani meninggalkan segala kenyamanan diri oleh keterikatan dan menjadi pribadi yang lepas bebas untuk membela diri dan memberi diri dalam keterlibatan dengan orang yang lain. Tugas seorang gembala adalah belajar mengenal satu persatu tentang diri, kesulitan, kekurangan, dan kelebihan yang suatu saat akan menjadi kekayaan bersama. Kita diharuskan menyediakan hati untuk didiami Tuhan, dirasuki sabdanya, dan membiarkan Dia merajai kita. Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salib Kristus bukanlah cerita belaka, tetapi salib Kristus benar-benar ada di dunia ini. Di manakah ditemukan salib Kristus yang asli? Mari kita lihat untuk video yang kali ini. Memasuki sebuah ruang, lokasi yang mereka tuju adalah ke ruangan di lantai bawah. Inilah tangga yang dilalui para biarawan tadi, tetapi bukan menuju ke ruangan di lantai bawah ini. Sebab ruangan dalam video yang Anda lihat ini adalah kapel Armenia bawah tanah yang diberi nama Kapel Santa Helena. Nah, tangga ke bawah ini menuju ke sebuah lokasi sakral bagi umat Katolik. Fakta Israel ikut turun ke lokasi sakral tersebut melalui 29 anak tangga. Beginilah penampakan di ujung anak tangga terbawah. Sebuah ruangan berdinding batu dan ada patung memeluk salib Yesus di tengah ruangan. Sekarang Fakta Israel mengajak Anda ke lokasi sakral yang belum banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Saudara, tempat ini dinamakan Kapel Fransiskan Penemuan Salib. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 2000 tahun silam atau sekira tahun 30 Masehi, Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Khotbah itu disampaikan kepada 12 muridnya 3 hari menjelang Yesus diserahkan untuk disalibkan. Antara lain, bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, dan Mesias-Mesias palsu. Kedatangan anak manusia, nasihat supaya berjaga-jaga, dan lain-lain. Dalam Matius 24, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda sesudahan dunia?" Jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang berladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.